Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teh kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Gimana teh perjalanannya tadi menuju dari rumah ke sini? Ada yang rada bikin bete dong. Oke. Apa teh yang bikin tetenya? Ini gara-gara ya list belanjaan anak-anak. Oke, jadi masak. Jadi harus 2 kali belanja. Jadi bolak-balik. terlambat. Oke, baik. Aja. Gimana teh setelah kemarin setelah melakukan sesi konseling 1 dan 2, gimana teh perasaannya teh? Lumayan better, lumayan. Oke. Baik, nah sekarang mungkin masuk di sesi ketiga ya teh, yang dimana mungkin sesi ketiga ini di sesi selanjutnya akan mungkin lebih mendalami ya apa yang mungkin teteh rasakan, dan mungkin bisa lebih merilis apa yang teteh rasakan. Oke. Mungkin sudah siap, posisinya sudah nyaman? Sudah. Oke, baik. Oke, mungkin saya ingin teteh bisa memilih momen yang sangat tidak mengenakan di hidup teteh. Oke, sudah. Nah, saya ingin teteh meletakkan tangannya di kedua tangannya di paha, dan kemudian tutup mata dan tarik nafas dengan pelan-pelan. 1, 2, 3. Oke, bagus sekali. Dalam hitungan ketiga, oke, saya ingin teteh memunculkan sebuah layar ya di depan. Oke, apakah sudah ada? Dalam buka kepala apakah sudah ada? Oke, kemudian di layar itu berisi tentang situasi yang membuat teteh tidak nyaman. Oke, 1, 2, dan 3. Mulai munculkan situasi itu di layar. Saya tidak tahu seperti apa mungkin permasalahannya atau momennya yang membuat teteh tidak nyaman tersebut. Oke, bayangkan momen tersebut. Oke, pastikan layar itu benar-benar nyata. Suaranya, ucapannya, mungkin orangnya yang mengatakan, dan energinya. Oke, 1, 2, 3. Oke, mari kita lakukan scanning dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Coba Anda rasakan apakah ada reaksi di tubuh Anda. Oke, bagian manakah yang Anda rasakan? Mungkin ada di kepala, di leher, mungkin di dada, atau di tangan, atau di kaki, dan di area tubuh yang lainnya. Lalu saya ingin teteh untuk melipat gandakan perasaan tidak nyaman tersebut 10 kali lipat lebih terasa lagi tidak nyamannya. Oke, 1, 2, 3. Sangat terasa di bagian tubuh tersebut yang menurut teteh tadi tidak nyaman disebutkan. Oke, 1, 2, 3. Lalu saya ingin teteh memberi nama emosi tersebut. Oke, 1, 2, 3. Oke, kalau misalkan sudah, boleh menundukkan kepalanya. Oke, bagus.
sudah memberikan nama, saya ingin menggunakan skala. Yang satu itu merasa tidak baik-baik saja, dan kemudian 10 itu merasa biasa saja. Maka saat ini kita ada di skala berapa? Oke, 1, 2, 3. Oke. Jika sudah, letakkan tangan kiri atau kanan yang menurut Teteh itu nyaman untuk diletakkan di bagian tubuh mana yang merasa tidak nyaman tersebut. Oke, bagus sekali. Oke, tarik nafas 1, 2, 3, tarik nafas dalam-dalam. Rasakan emosi tersebut. Oke, dan hembuskan nafas secara perlahan-lahan dan letakkan kembali nafas. Oke, bagus sekali. Oke. Lalu Teteh kembali lagi ke suasana sekarang atau di ruangan ini secara perlahan-lahan, dan kemudian membuka matanya secara perlahan-lahan. 1, 2, dan 3. Oke. Nah, mungkin setelah melakukan itu apakah ada yang terasa di Teteh gitu? Yes, sesak mungkin ya kan? Oke. Terus ada yang dirasakan lagi? Kesel. Oke. Ada yang lain? Itu saja. Oke. Nah, sekarang tadi kan saya menginstruksikan bahwa untuk memberikan nama ya kepada emosi atau masalah itu. Nah, Teteh memberi namanya apa? Ngeselin. Ngeselin. Oke, si ngeselin. Pegang dulu. Nah, oke. Tadi kan saya sempat menanyakan skala ya, dari 1 sampai dengan 10. Nah, Teteh sekarang berada di skala berapa? 5 ya. Oke, ada di skala 5. Nah, untuk sekarang saya ingin Teteh untuk melakukan riset jalur energi yang dimana itu yang menggunakan tangan dan kemudian diletakkan di area ini ya. Nah, itu kurang itu, dan sambil diketuk terus kita sambil menutup mata. Oke, siap. Nah, untuk sekarang Teteh boleh menutupkan matanya dan kemudian menyimpan tangan tersebut di bagian tersebut, dan lalu mulai mengetukkan tenang, relax, lalu ingin mengucapkan satu Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya izinkan dan saya lepaskan emosi si ngeselin ini semuanya, baik itu pikiran negatif, energi negatif, semua keluar dari diri saya. Oke, saya ingin melepaskan si ngeselin ini, energi negatifnya semuanya keluar. Oke, saya ingin Teteh lakukan tarik nafas di sini. 1, 2, 3. Oke, bagus lagi. Sekali lagi. Oke, bagus sekali. Teteh bisa menyimpan tangannya kembali, meletakkan dan membuka matanya secara perlahan. 1, 2, 3. Oke, nah setelah melakukan hal tersebut, apa yang mungkin Teteh rasakan ketika melakukan hal tersebut?
kalau keluar emosinya, keluar emosinya. Emosinya keluar ya. Oke, terus ada lagi teh? Lebih tenang. Oke, lebih tenang. Ada hal lain teh? Mungkin itu saja. Oke, nah setelah melakukan hal tersebut, saya ingin menanyakan kembali kepada Teteh. Kan nanti tadi Teteh berada di skala 5 ya. Nah, setelah melakukan hal tersebut, apakah ada perubahan naik beberapa step atau mungkin masih tetap di skala 5? Naik 1 ya. Di skala 6 ya, Teh. Oke. Di skala 6. Oke, saya ingin menanyakan, mungkin Teteh sudah berapa lama menyimpan emosi atau permasalahan yang dipendam ini? Jadi saat tadi kayak banyak kan. Oke. Mungkin yang paling lama yang masih kesimpan itu di kelas 4 itu berapa, 9 tahun, 21, 20 tahun 20 tahun, oke. paling lama. Saya banyak di antaranya. Iya, antaranya. Oke, bagus. Nah, mungkin bagaimana hidup Teteh selama ini berjalan selama 20 tahun ini, mungkin dengan keadaan menyimpan rasa emosi ini gitu. Bagaimana Teh? Kadang masak aja kalau misalnya lagi flashback ke masa itu. Oke. Cuma ya karena permasalahan yang mungkin cuma yang ngerasain sendiri, jadi ya Oke. oh kayak nggak ada apa-apa selama ini mau begituin aja. Oke. Jadi mungkin ya selama perjalanan hidup selama dari kelas berapa? 4 SD sampai dengan sekarang di usia berapa? 30-an, udah menjalani selama 20 tahun dengan berdampingan dengan masalah tersebut, kita dengan berjalan terus, dan ketika ada distraksi kepada hal itu mungkin ya sedih gitu, jadi terganggu mungkin dia kepada sehari-harinya. Oke. Ada hal lain teh yang ingin disampaikan atau mungkin cukup? Oke. Nah, mungkin saya ingin bertanya juga, apa sih teh ruginya jika Teteh terus menyimpan rasa emosi tersebut? Menurut aku lebihnya kayak lebih ke merugikan diri sendiri aja, kayak Oke. iri gitu, terus kayak nggak mencintai diri sendiri. Oke. Nggak, jadi ada halangan aja, kayak merasa diri itu kurang tepat menurut aku. Ada hal lain kan selain itu? Jadi itu yang mungkin yang dirasakan gitu oleh Teteh, yang kerugian yang mungkin Teteh telah jalani selama menyimpan emosi tersebut. Tidak percaya diri. Percaya diri. Oke. Cukup? Oke. Mungkin saya ingin bertanya, apakah Teteh mau merubah dari kondisi ini? Pastinya mau sekali ya. Yang dimana mungkin permasalahan ini sudah berjalan sangat lama sekali, 20 tahun lamanya.
yang mendampingi, mungkin istilahnya ya di keseharian itu terus gitu, benar itu mendampingi kita. Oke. Mungkin lalu apa yang ingin terjadi jika Teteh mulai terbebas dari emosi ini? Jadi percaya diri. Oke. Jadi bisa mencintai diri sendiri gitu. Oke, lebih bisa. Dan mungkin lebih penerimaan dirinya juga, kepada dirinya juga lebih ya, tidak lagi membandingkan diri dengan orang lain, tidak lagi iri atas mungkin ya pencapaian atau mereka dapatkan, mungkin kenapa ya tidak saya dapatkan di saya gitu, kenapa dia dapat gitu. Oke. Nah mungkin selanjutnya saya ingin Teteh menyebutkan 5 keuntungan ketika Teteh sudah terbebas dari emosi tersebut. Percaya diri. Percaya diri, oke. Terus bisa mencintai diri sendiri. Oke. Setelah itu bisa mencintai orang lain. Oke. Terus bisa tenang, bisa bahagia. Bisa tenang dan bisa bahagia. Oke. Dan saya ingin Teteh bayangkan dan rasakan Teteh telah mengalami dan merasakan keuntungannya tersebut. Mungkin Teteh bisa membayangkan kalau misalkan Teteh bisa mungkin mengalami dan merasakan keuntungannya dari yang Teteh mungkin sebutkan barusan. Oke. Nah, saya ingin kembali menanyakan kepada Teteh. Kan tadi dari menanyakan skala, Teteh awal itu dari 5 ya. Yang kemudian setelah melakukan yang berikutnya naik 1 step ke 6. Dan kemudian saya sekarang ingin menanyakan kembali, apakah Teteh sekarang masih berada di skala 6 tersebut, atau turun lagi ke 5, atau mungkin naik 1 step ke atas? Masih di 6. Oke. Masih di skala 6. Oke. Dan saya ingin kembali Teteh melakukan melakukan ketuk jalur pintu hati, pintu jalur energi. Oke, Teteh bisa mulai mengetukkan dan sambil menutup matanya. Oke, terus tenang-tenang, tarik nafas dan hembuskan. Tarik nafas kembali. Oke, dan hembuskan. Oke, bagus. Lalu saya ingin mengucapkan, saya ikhlas melepaskan sisa energi ini keluar dari hidup saya. Oke, saya ikhlas melepaskan sisa energi keluar dari hidup saya. Selama 20 tahun ini yang setelah saya rasakan dari kelas 4 SD sampai dengan sekarang mencapai di usia 30 tahun. Oke. Saya ikhlaskan, saya melepaskan sisa energi ini keluar dari hidup saya. Oke, lalu lakukan tarik nafas racing 1, 2, 3. Lagi. Oke, sekali lagi. Oke, bagus sekali. Boleh tangannya kembali diletakkan samping dan buka perlahan matanya dengan stable. 1, 2, 3.
Oke. Eh, saya ingin menanyakan kembali, setelah barusan melakukan hal tersebut, dan saya ingin memastikan kembali dan menanyakan kembali perihal tentang skala. Dan sebelum melakukan tersebut, Teteh berada masih tetap di skala 6. Dan sekarang apakah masih tetap di skala 6 atau naik lagi satu step atau beberapa step, atau mungkin turun kembali ke bawah? Oh. Oke, sekarang sudah naik satu step di 7, di skala 7 ya Teh. Oke. Nah, saya ingin bertanya kepada Teteh, apa sih warna salah satu kesukaan yang paling Teteh sukai? Biru. Oke, biru ya. Nah, mungkin sekarang saya ingin kembali Teteh menutup matanya dan bayangkan gitu bahwa ada sebuah hati gitu ya di sini tersebut, dan tempat menampung semua energi. Oke Teh, bisa tutup matanya dari sekarang. 1, 2, dan 3. Oke, bayangkan di dalam dada tersebut ada sebuah hati. Oke, apakah sudah ada? Kalau misalkan sudah ada, boleh bukan kepalanya. Oke, lalu hati tersebut tempat menampung emosi, sisa emosi Anda yang belum keluar sepenuhnya. Oke, bayangkan kembali kejadian yang kurang mengenakan ini, dan semua sisa energi atau sisa emosi yang belum bisa dikeluarkan. Rasakan emosi tersebut yang disebabkan, dan mana emosi yang bereaksi dalam tubuh Teteh. Oke, bagus sekali. Oke, kemudian kumpulkan semua energi negatif dari emosi tersebut, berkumpul di hati tersebut, lalu terbungkus oleh warna biru tersebut. Jadi semua pikiran yang ada di kepala, yang ada di hati, yang ada di badan ataupun di leher, yang di apapun, semuanya tersimpan di hati Teteh. Semuanya tersimpan di situ, jangan sampai tersisa semuanya. Simpan semuanya di hati, lalu terbungkus hatinya tersebut oleh warna biru tersebut. Oke, 1, 2, 3. Oke, bagus sekali. Oke. Bayangkan hati tersebut terbungkus oleh warna biru tersebut. Bayangkan energi yang tersimpan di kepala, di pundak, di seluruh bagian tubuh, yang pastikan semuanya terserap, terkumpul di hati. Tarik napas, semuanya energinya mengalir berpusat di hati. Oke, 1, 2, 3. Tetap tarik napas, pastikan semua energi, emosi, dan pikiran semua dan warna biru tersebut menyerap energi. Pastikan semuanya terserap sampai jangan ada yang tersisa. Oke. Kemudian gunakan tangan, boleh kanan atau kiri, boleh letakkan di hati. 1, 2, 3. Tarik napas, pastikan semua emosi yang ada di hati yang terbungkus oleh warna biru tersebut tersedot oleh tangan, dan diibaratkan tangan ini adalah sebagai vacuum cleaner yang dimana menyedot semua emosi,
pikiran negatif tersebut yang dirasakan, merasa tidak nyaman oleh teteh tersebut. Oke. Oke, 1, 2, dan 3 eh, dan saya ingin ketika saya sekarang teteh boleh berdiri dan menyimpan tangannya dan lalu membuang semua energi dari tangan tersebut. Boleh ikuti 1, 2, 3. Oke, buang semuanya, semua rasa emosi. Nah, teh di sini ada tisu basah, boleh diambil. Kita buang sama-sama teh energinya dengan cara membuang dari atas satu arah. Buang semua energinya, boleh bergantian kiri dan kanan. Buang semua energinya. Oke, apakah semuanya sudah terbuang dengan barusan tersebut? Oke. Dan gimana teh setelah melakukan beberapa yang barusan telah dilakukan, apa teh yang dirasakan pada saat ini, yang dirasakan? Lebih lega. Oke, mungkin apakah hatinya merasa ringan atau seperti apa perasaannya? Sebenarnya nggak ada Ganja yang nyesek. Oke. Terima kasih teh atas kerjasamanya dan telah meriliskan semua dan membuang semua rasa emosi negatif dan pikiran negatifnya. Oke, mungkin sekarang saya ingin kembali teteh ya, mengingat satu momen atau tentukan satu momen yang sekarang yang paling membahagiakan di hidup teteh. Oke. Dan kemudian teteh boleh letakkannya kembali di kedua tangannya di paha dan kemudian menutup matanya. 1, 2, dan 3, tarik nafas, tahan dan hembuskan. Oke, bagus sekali. Kemudian bayangkan di depan teteh ada sebuah layar. Oke, apakah sudah ada? Oke, dan di situ di layar menceritakan momen bahagia, sangat bahagia, paling bahagia dalam hidup teteh. Oke, apakah sudah? Dan saya tidak tahu apa momen yang paling bahagia bagi teteh tersebut. Oke, sudah. Dan tolong putarkan satu video saja dan itu berisi momen kebahagiaan. Oke, sudah. Oke, 1, 2, dan 3. Dari layar itu memutarkan video teteh yang sedang sangat bahagia. Oke, terus video itu berjalan dari menit 0, terus berjalan ke 1, detik 1, detik 2, detik 3, dan selanjutnya. Oke, bagus sekali. Oke, terus bayangkan momen bahagia itu berputar di layar itu, momen paling bahagia tadi. Oke, dan di situ teteh berkumpul bersama orang yang paling disayangi oleh teteh, dan orang itu berkata, "Semangat nak, semangat kerjanya, semangat menghadapi semua cobaan yang ada di depan. Ayah, ibu, kakak, dan adik tahu dan paham pasti kamu akan sukses dan bisa menghadapi semuanya." Dan biarkan energi positif tersebut masuk ke dalam diri teteh
dan mengisi ruang kosong hati yang teteh, dan pastikan ruang hati teteh tersebut dipenuhi dengan rasa positif yang secara otomatis dibawa oleh momen yang paling membahagiakan oleh teteh tersebut. Oke, 1, 2, dan 3. Oke. Sekali lagi saya tidak tahu apa momen bahagia bagi teteh tersebut. Oke. Nah, setelah hitungan ketiga, tarik nafas dalam-dalam, lalu keluarkan 1, 2, dan 3. Oke, tarik nafasnya dalam, kemudian hembuskan. Tarik lagi, lalu hembuskan. Di tarik nafas yang ketiga, teteh bisa menarik nafas secara dalam-dalam, kemudian keluarkan sambil membuka matanya dengan perlahan. 1, 2, dan 3. Oke. Dan teteh kembali lagi di masa sekarang, di ruangan ini, di kondisi yang ini. Nah, saya ingin menanyakan, gimana teh? Sudah kembali lagi kah hatinya terisi kembali setelah tadi teteh mengeluarkan energi negatifnya, dan begitu pun kosong hatinya kemudian diisi dengan dengan pikiran yang atau emosi yang positif. Gimana teh perasaan? Lega. Oke. Cuma sendiri. Oke. Oke, mungkin setelah teteh tadi melakukan dari awal di sesi 3 ini, dari awal sampai dengan yang terakhir, nah perasaan apa sih teh yang secara signifikan mungkin yang teteh rasakan itu berbeda gitu? Kayak nggak ada yang ganjel lagi aja. Oke. Kayak berkurang lah itu. Berkurang, oke. Sangat bagus. Ada lagi? Itu aja. Oke. Nah, mungkin teh jauh lebih baik ya pastinya. Oke, terima kasih. Dan mungkin itu teh yang dilaksanakan di konseling di sesi 3 tersebut. Mungkin perilisan ya, mungkin setelah kemarin tanya emosinya seperti apa yang menjadi ketakutan menjadi kecemasan, dan sekarang cara merilisnya negatif dan diganti dengan yang positif. Dan kita sudah melakukannya itu, dan saya harapkan teteh bisa di kemudian harinya teteh bisa selalu berpikiran positif, dan mengurangi negatifnya, dan menjadi PR di rumah selalu dikerjakan di setiap harinya. Semoga itu ya mungkin bisa membantu sedikit teteh. Mungkin sebelum tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, cukup mungkin. Nah, mungkin sesi 3 dicukupkan sekian. Mungkin untuk selanjutnya masuk di sesi keempat. Nah, nanti untuk sesi keempat nanti saya akan kabari dan merencanakan waktunya kapan, dan saya juga berkomunikasi kepada tipsnya kapan. Mungkin itu saja. Mohon maaf teh apabila ada kesalahan, ada perkataan yang tidak berkenan saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.